Rencana beralihnya Saudara Budiari Projo ke Gerindra, kita memaknainya dalam dua hal. Yang pertama bahwa Projo dalam hal ini pribadinya Budiari ingin mencari perlindungan secara politik dan secara hukum. Karena biar bagaimanapun saat ini Budiari statusnya di kepolisian terkait dengan judi online masih panas-panas seperti panas-panas kopi di pagi hari. Karena satu langkah saja Budiari pasti tersangka, karena di pengadilan kita sudah mendengar bagaimana dakwaan jaksa juga menyebut nama Budiari berkali-kali dan para saksi juga menyebut namanya. Maka saya punya keyakinan kalau sampai Budiari tidak mendapat perlindungan politik dan perlindungan hukum, dia akan dijadikan tersangka. Nah, inilah langkah pertama yang mau diambil oleh Budiari, ingin mendapat perlindungan politik dan perlindungan hukum dari kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat bahwa Jokowi saat ini semakin kritis keadaannya karena ditinggal oleh banyak kawan. Kita menyaksikan bagaimana teman-temannya Jokowi yang dulu bersama-sama dengan dia sekarang pergi meninggalkan Jokowi. Sebentar lagi Jokowi akan sendirian. Ada yang pergi karena kepentingan politik, ada juga yang pergi karena bermasalah secara hukum. Kita bisa melihat Noel dan Sylvester Matutina yang adalah loyalisnya Jokowi sekarang kan hilang karena perkara hukum, karena pidana yang mereka lakukan. Nah, orang-orang yang oportunis juga meninggalkan Jokowi. Kita bisa melihat banyak sekali, saya tidak usah sebut siapa-siapa, tetapi kita bisa melihat siapa-siapa teman Jokowi zaman dulu sekarang pergi meninggalkan dirinya. Nah, kalau sekarang pergeseran Projo ini, ya kita melihat dalam dua hal tadi. Pertama adalah Projo ingin mendapat keuntungan politik, mendapat keuntungan dari posisinya berada di kekuasaan, maka mereka pun akan merubah logonya, mengganti dari siluet Jokowi, nanti entah mungkin mereka akan mengganti dengan siluet Pak Prabowo ya. Nah, ini adalah sebuah tanda oportunis. Nah, inilah yang kita bilang tadi bahwa pertama kepentingan yang mereka ingin dapatkan adalah keuntungan politik dan keuntungan perlindungan hukum. Inilah cara Budiari untuk bisa eksis dalam perjalanannya, karena saya yakin Budiari itu sangat khawatir dengan posisinya terkait dengan kasus judi online. Makanya Budiari pun ingin mencari perlindungan hukum dan perlindungan politik. Satu-satunya tempat beliau bisa mendapat perlindungan hukum dan perlindungan politik ya tentu adalah Partai Gerindra, karena Gerindra saat ini adalah partai terbesar. Nah, dua hal tadi, dia ingin mencari keuntungan politik dan keuntungan hukum, dan kedua dampaknya adalah Jokowi semakin sendirian. Inilah dua hal yang paling utama. Kalaupun Budiari mengatakan bahwa dia ingin memperkuat Gerindra pada percaturan politik nasional, saya pikir Gerindra tidak butuh-butuh banget kekuatan politik dari Projo, karena Projo ini juga kan sebetulnya lebih besar nama daripada besar dari organisasi sebetulnya. Jadi kalau Pak Budiari mencoba membungkus kepentingannya dengan kalimat ingin memperkuat Gerindra, saya tidak melihat bahwa Gerindra butuh perkuatan dari Projo atau Budiari. Bahkan cenderung Budiari ini akan menjadi tendensi negatif terhadap Partai Gerindra sendiri. Karena apa? Budiari orang yang bermasalah pada judi online. Maka ketika dia bergabung dengan Partai Gerindra, justru Partai Gerindra akan mendapat cap negatif. Dianggap melindungi Budiari yang bagi banyak pihak terlibat dalam kasus judi online. Nah, inilah yang kita lihat tadi, seperti yang saya sampaikan. Nggak usah diterjemahin lugas-lugas, kalian sendiri terjemahin ya. Yang pasti begini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya, ya, betul. Apakah itu Gerindra artinya? Iyalah, pasti Gerindra dong. Nah, bagaimana dengan kader lainnya gimana, Pak? Kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid, dan karena itu kita akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden. Supaya apa? Supaya nggak, kalau sekarang 13%, kalau 25%, 30% harusnya lebih efektif. Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Gak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum. Jadi sekali lagi
Yang terakhir saya ingin menyampaikan, Kongres Projo ketiga sebagai forum tertinggi organisasi bisa membawa manfaat bagi bangsa ini, bagi rakyat. Karena kita selalu mendukung pimpinan-pimpinan rakyat. Pak Jokowi dengan program kerakyatan dan Pak Prabowo dengan pikiran dan hati yang nyata-nyata, jelas-jelas berpihak kepada kepentingan rakyat. Dan itu sesuai dan senapas dengan semangat, jati diri dan karakter Projo sebagai organisasi relawan yang berkesadaran penuh bahwa Indonesia maju hanya bisa diwujudkan dengan rakyat yang semakin cerdas, rakyat yang semakin maju, dan rakyat yang berdaulat dan berdikari. Ya. Ya jelas dong, Pak. Jadi gini, kami bertekad untuk memperkuat partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Berarti akan ada kamu ke Gerindra, Bang, masuk ke partai tersebut. Nggak usah diterjemahin lugas-lugas, kalian sendiri terjemahin ya. Yang pasti gini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Ya, betul. Apakah itu Gerindra artinya? Iyalah, pasti Gerindra dong. Nah, bagaimana dengan kader-kader lainnya gimana, Pak? Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti gini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Yang kedua, dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi. Yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres 3 ini. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.